Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Udah lama ya aku nggak buat video lanjutan tentang forex, tentang price action based on Holbrook Studies ya. Sekarang yang ke seri 08, dia berjudul jenis tren. Oke, jenis tren. Jadi kita mulai langsung jenis tren. Pertama, otomatis apa itu tren? Dalam forex artinya pergerakan arah dari pairs. Pairs itu Euro USD, Audi JPY, Swiss dan lain-lain. Jadi mata uang yang diperdagangkan dalam rentang waktu tertentu. Nah, kata kunci tren itu adalah rentang waktu tertentu. Nah, itu jadi dia penting banget ketika kita berbicara tren. Waktu tertentu itu penting banget, makanya di forex sendiri itu ada time frame 1 menit, 5, 15, 31, daily, weekly, monthly. Nah, seperti itu. Jadi tren itu penting kita tentukan rentang waktu itu di dalam tren. Oke, kemudian jenis umum ya, jenis umum. Jadi tren itu ada dua, jenis umum dan jenis khusus. Nah, jenis umum dari tren itu dia ada tiga. Uptrend ditandai dengan adanya higher high dan lower high yang baru. Jadi dia naik ya. Nanti kita lihat di contoh chartnya. Ada downtrend ditandai dengan adanya higher low dan lower low yang baru. Kemudian yang terakhir range trend. Nah, ranging trend, biasanya bilangnya ranging, ditandai dengan harga yang bergerak pada area tertentu. Dia flat ya, flat. Kemudian, nah ini dia jenis khusus dari tren ya. Karena muncul khusus itu karena adanya pengelompokan tren ya, pergerakan tren tadi, pergerakan uptrend, downtrend, ranging trend itu dalam rentang waktu tertentu. Jadi kenapa disebut khusus? Karena disematkanlah yang namanya rentang waktu tertentu ya. Nah, itu ada berapa nih? Ada 6 dia jenis khusus dari trend. Spike and channel, trend sejak open market, market dibuka. Nah, untuk forex ini penting nih, nanti aku kasih tahu. Open marketnya forex itu kapan ya, karena kan forex itu buka dari Senin sampai Jumat, Sabtu subuh ya. Nah, trend dalam trading range, small pullback trend ya, small pullback trend, trend resumption atau trend yang dilanjutkan, sama broad channel trend. Broad channel trend ini juga yang terakhir itu ada dua, ada bull and bear. Jadi semuanya ini kali dua ya. Kenapa kali dua? Karena dia di bull dan bear. Oke, kondisi bull dan bear. Kemudian, terbentuknya tren umum adalah gabungan dari beberapa tren khusus dalam rentang waktu tertentu. Nah, bahkan tren umum ini terbentuk dia itu dari tren khusus dalam rentang waktu tertentu lagi. Jadi, sedangkan tren khusus tadi terbentuk juga karena rentang waktu tertentu. Nah, inilah makanya yang aku selalu bilang di videoku dari awal, yang harus memang paham banget. Kalau kalian nggak bisa paham yang namanya fraktal, forex itu fraktal. Kalau nggak bisa ketemu fraktalnya di mana, kalian nggak akan bisa. Aku jamin nggak akan bisa. Mau kalian lihat, oh ada buyer di bawah, oh support, oh buy zone, sell zone, apa tuh yang istilah-istilah sekarang itu, nggak akan bisa, percaya deh. You have to know why forex is fractal. Itu dia kuncinya. Kemudian, tren lebih sering memunculkan jebakan. Nah, ini dia. Kalau dibilang jebakan ini biasanya related ke psikologi ya. Jadi jika sudah memikirkan tentang bull trend atau uptrend, jadi kalau kita sudah punya yang namanya higher high, higher low, at least 1, 2, itu harus ngeliat lagi konteksnya ke belakang memang, tapi jangan sampai terjebak untuk short dan jangan sampai terjebak untuk tidak ikut long, ikut bull. Artinya ketika kita sudah tahu, kita nggak ikut beli.
malah kita udah tahu, malah kita jual. Nah, itulah yang umumnya terjadi. Jadi kita itu kadang ini lebih ke related ke psikologi ya. Jadi makanya perlu banget yang bener-bener tahu fraktal tadi sama konteks. Karena konteksnya tersebut mencerminkan fraktal yang akan terjadi yang sekarang ini dan yang ke depan probabilitasnya bisa kelihatan. Nah, jika sudah memikirkan tentang bear trend atau downtrend, jangan sampai terjebak untuk long. Jadi kita ketika bear trend kita, ini mau pullback nih, ini mau naik nih. Itu pasti paling umum tuh gitu. Kira-kira nanti di sini ketika dia downtrend, nanti aku pasang limit buy di bawah. Aduh, please jangan ulang kesalahan itu terus-menerus. Kalau misalnya itu berulang terus ya berarti kalian nggak belajar. Atau sudah belajar tapi belum sampai ke level di atasnya. Oke, kemudian ini tentang tren ini sedikit sih. Forex itu buka 24 jam, tutup hanya Sabtu dan Minggu. Itu dia. Penting dalam satu hari untuk kita bisa menemukan mana yang disebut open. Nah, kemudian barulah kita bisa menerapkan market cycle lebih mudah. Oke. Mungkin yang baru nonton videoku belum tahu market cycle-nya apa. Kalau market cycle di Albrooks itu breakout, terus kemudian dia ada pullback. Jadi breakout itu pun dibagi ya. Tonton video yang belakang-belakang. Breakout, kemudian dia pullback itu then create channel. Channel itu adalah biasanya dia akan kalau dia baru breakout trend lanjutan, dia biasanya ada 3 push, itu yang biasa disebut wedge. 60% dari wedge itu 40% itu fail untuk naik ke atas, 60% dia ke bawah. Kenapa seperti itu? Ada di videoku sebelumnya. Jadi market cycle, breakout, pullback create channel transform into trading range. Trading range kita masuk ke area 50-50, either breakout ke atas atau breakout ke bawah, and so on, berputar di situ-situ aja. Nah, perputarannya tadi itu dilihat berdasarkan konteks dan rentang waktu tertentu yang udah aku bilang di awal. Disitulah fraktalnya kelihatan dan disitu bisa kita tahu kita di area mana, probabilitasnya seperti apa nanti kita akan ke depannya. Oke, next, exploring the chart. Oke, jadi udah selesai videonya, singkat tentang trennya. Jadi aku ulang lagi. Jadi tren umum 3, uptrend, downtrend, range trend, tren khusus. Nah, inilah yang tadi hasil pengelompokan ya. Nanti kita lihat di exploring the chart. Oke, jadi sekarang aku kasih ke chart dulu ya. Bentar. Oke, kita sudah di chartnya. Jadi kemarin di videoku itu ada yang bilang, Bang, lebih enak dijelasinnya pakai chart dong. Nah, kenapa aku jelasinnya seperti itu? Itu sebenarnya gini ya. Aku jelasin berbagi ilmu itu teori dulu. Jadi kalau aku langsung kasih tahu di chart. Tapi enggak sih, di videoku yang sebelumnya itu kan ada exploring the chart. Cuman harus memang perbagian dulu, harus tahu dulu teorinya. Nanti kalau misalnya aku ngomong pullback itu nggak tahu kriteria pullback yang menurut Albrooks metodenya dia. Jadi ada yang dia low-nya dia nggak lebih low dari prior bar sebelumnya, bar sebelumnya itu nggak dibilang pullback, hanya karena warnanya berbeda dia dibilang pullback ya. Makanya itu perlu dengerin, tahu teorinya dulu. Oke, jadi sekarang langsung ya ke exploring the chart. Jadi apa saja yang mau diekspor, singkat saja. Tren khusus terbentuk dari tren umum. Terbalik. Tren umum terbentuk dari tren khusus. Tren khusus terjadi karena pengelompokan tren dalam rentang waktu tertentu. Itu dia tadi ya. Nah, kayak di sini contoh ini aku Audi Jepang. Aku gedein dulu mana dia biar tahu. Jadi tadi market cycle itu kan. Jadi spike and channel. Ini aku kasih contoh ini. Yang mana sih spike channel itu? Ini adalah spike. This one, ya, kelihatan nggak?
ganti warna dulu deh. Merah. Nah, ini dia. Ini mana nih? Ini dia. Bentar. Yang masih biru. Nih dia. Itu spike. Kelihatan nggak? Gedein lagi deh. Nah, ini dia. Ini spike. Spike. Trend bar. Jadi, every bar is a trend bar kecuali doji. Ya. Kalau dia udah close 50%, 70% dari range bar itu dia trend bar, either bull bar atau bear bar. Jadi ini adalah spike. Spike itu apa? Breakout. Breakout dari mana? Ini trend yang belakang ini nih, channel ini. Jadi spike itu adalah breakout bar. Kemudian pullback, this one, and create channel. Channel mana? Ini channel. Apa semuanya begini? Iya, semuanya begini. Itulah namanya fraktal, ya. Apa semuanya begini? Iya. Kemudian setelah channel apa? Channel transform trading range. Trading range-nya mana? Ini. Terus habis trading range apa? Ya breakout lagi. Nah, trading range ini dia itu nggak harus selalu yang flat. Bisa juga dia yang slope begini ke atas, bull. Ada yang bull broad channel, ada yang bull tight channel. Pokoknya ketika dia berbentuk channel, itu bisa dikelompokkan dalam trading range. Nah, yang kedua, jenis trend khusus tadi, misalnya tanya, emang semuanya seperti ini? Seperti yang fase ini? Iya. Nih, bahkan yang balik arah ini, coba ya. Yang ini kan breakout dari sini. Ini breakout. Lihat nggak di sini ada spike ke atas? Itu namanya pullback yang ini. Pullbacknya kemana? Ke bawah sini. Terus trading range-nya mana? Yang kecil ini. Itu namanya fraktal. Paham nggak? Terjadi di time frame besar, terjadi time frame kecil, terjadi semuanya. Jadi seperti itulah. Terus setelah itu gimana? Setelah dia breakout sini. Nah, ini kita lihat lagi nih. Simple nih, satu. Yang putih ini, bull bar ini, dia ada pullback nggak? Ada, nih yang sebenarnya nih, pullback ke sini. Terus create channel. Iya ini. 3 push. 1 breakout pullback, 1 pullback, 2, yang 2 ini kecil, ini 2. Terus trading range. Breakout lagi dia ke atas. Bisa breakout ke atas, bisa breakout ke bawah. Paham kan? Itu yang namanya fraktal forex. Jadi market cycle-nya itu. Terus kenapa bisa terjadi? Dia bisa terjadi besar kecil. Itu kuncinya dilihat dari besaran breakout. Jadi masing-masing breakout itu punya proyeksi sendiri. Nah, itu dia, untuk dapetin proyeksi itu tuh yang mahal. Ya. Oke, kita lanjut aja nanti akan ke situ, akan aku jelasin juga. Kenapa aku kasih tahu secretnya? Bisa dibilang secret sih, probabilitas tinggi lah, bukan secret. Nggak ada secret, nggak ada rahasia, hanya probabilitas tinggi. Karena aku pelajarin si Albrook ini, dia kasih tahu semua ilmunya. Kalau dia diam aja bisa, tapi dia kasih tahu dan itu terbukti. Oke, kemudian tren sejak open market. Nah, ini agak susah nih ya. Kalau tren sejak open market, jadi memang kita itu, kalau aku itu kan mostly trading di Audi Jepang, terus USD Jepang, terus USD Kanada untuk balancingnya, terus udah 3 itu udah aja, sama Audi Jepang, USD Kanada, USD Jepang. Kenapa aku pilih Audi Jepang yang mainnya? Karena Indonesia ini kan Australia nih, ini agak-agak di luar nalar sih. Ini Australia, ini Indonesia, terus ini Jepang. Nah, gue kan tinggal di Indonesia nih. Berarti time waktunya buka, berarti gue yang di tengah-tengahnya ini aja lah, biar gue bisa waktu kerja. Seperti itu kenapa pemilihanku. Kalau aku pilih euronya di atas ini, gue masih tidur Amerika. Seperti itu alasannya. Jadi tren sejak open itu perlu kita tahu ya. Nah, aku setnya itu dari jam 7 ke jam 9. Jadi aku selalu gambar mana jam 7. Ini jam 7. Jam 7 ke jam 9 itu aku langsung set sebagai
sebagai opening market gua, walaupun dia 24 jam buka, tapi 7 ke 9 itu aku buka sebagai opening hour. Nah, ini dia. Kenapa aku bikin seperti ini? Di Albrooks itu ada namanya studies, dia bilang tren sejak di open market itu menentukan akhirnya nanti. Jadi kalau kalian di Euro USD atau mata uang apapun, kalian tentuin kalian tuh mau opennya di mana. Apa memang mau open di area saat mereka lagi nggak bertemu Euro sama USD, atau Euronya buka dulu, itu terserah masing-masing. Tapi kalian harus tetepin satu. Dan itu nggak ada peraturan baku. Kenapa? Karena yang awal ini itu refleksi yang terjadi di belakang ini. Percaya nggak percaya, nanti aku kasih tahu. Ini kalau di Albrooks ini kan, jadi dari sini nih jam 7 ke jam 9 itu down, kemudian up. Ya. Berarti ketika dia down up itu kemungkinan besar going up, going down, up again. Terus di sini juga up down, up down, up down. Itu kan create confusion. Create confusion itu hallmark dari dia itu bakal trading range. Itu kuncinya. Jadi kalau kita udah ngelihat nih Kak, udah ngelihat chart, terus kita whatever time frame lah, kita udah ngelihat chart, tiba-tiba going up, down, kita tuh bingung ini mau kemana, mau naik ke atas. Udah langsung set aja diri lo. Oh, gue bakal trading range. Trading range gue gimana strateginya? Buy low, sell high, and scalp. Scalp artinya ngambilnya kecil-kecil, setengah sampai 3/4 dari ATR yang terjadi time frame-mu. Udah itu doang. Misalnya time frame 5, ATR-mu 60. Udah ambil aja 30 scalp di situ. Jangan harap lu bisa ngambil 2 kali dari ATR. Itu udah masuk ke area ranging. Area trend. Kenapa nih penting yang pertama nih ya? Nih coba yang di hari sebelumnya. Ini dia. Ini hari sebelumnya ya. Kita jam 7. Jam 7. Oh, ini dia 7. Sini sampai jam 9. Ini jam 9. Oke, ini dia. Ini apa? Going up down, up down. Konteksnya di belakang apa? Kita lagi, oh iya, konteks itu nomor 1 juga ya. Jangan lupa. Aku lupa tadi di sini bilang konteksnya penting. Kita di mana, flat kah? Makanya trading range. Nah, ini dia lebih ke down. Jadi otomatis sebentar ya. Tadi sampai mana ya? Konteks penting ya. Jadi lihat ini. Di sini lagi downtrend. Di sini up down, up down, up down. Sign of confusion ya. Hallmark of trading range. Berarti dia akan trading range, tapi dia slope-nya ke bawah. Nah, inilah. Sampai aku biasanya setnya sampai jam malam sih, jam 21, habis itu udah tinggal tidur. And I don't care, ya. Ya, dari jam 8 sampai jam 9 udah di set, habis itu udah enggak lagi. Oke, sampai jam 9. Kemudian kalau kita lihat lagi apa yang benar, trend trend sejak open market itu penting, kita tahu jam buka. Kita coba yang mana ini? Setidaknya itu memberi gambaran ya, jam 7 sampai jam 9. Oh iya, sama kalau di Albrooks itu dia kasih pelajaran itu gini. Ini penting sih. Diamond sebenarnya. Ini kan tren ke bawah. Sampai jam 9 gue di sini. Jadi dia itu ini jam 9 ya. Dia itu kasih pelajaran, dia bilang gini. Dia kan karena si Albrooks itu tradingnya E-mini ya, E-mini, S&P E-mini. Itu dia bilang gini, 18 bar pertama dari open market, 18 pertama dari open market itu disitulah terletaknya high of the day atau low of the day. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ini aku udah set di sini 7 sampai 9, high of the day itu kemungkinan besarnya segini ya, di sini.
kayak begini, nih titik ini high of the day. Kalau misalnya tarik ke sini, dia nggak bisa lewat. Bisa juga low of the day. Jadi itu makanya kita ngeliat ini trennya, oh lagi turun, ya udah sehari ini ada kemungkinan dia bakal ke bawah aja, ke bawah, ke bawah, bahkan dia nggak ngelewatin ini. Seperti itu. Ayo kita lihat lagi, coba yang mana. Ini kah? Ini 7 7 7 mana nih? 7 sampai jam 9. Nah, ini dia. Ini up down. Dia nggak clear trend. Di belakang konteksnya ke bawah. Ke bawah. Tapi aku mau jelasin yang kemungkinannya tadi. Kemungkinan. Dia bilang 80%, 90% ditentukan dari opening market itu, 18 bar pertama. Jadi this could be the high of the day, could be low of the day. Ya udah lihat aja marketnya bergerak sampai jam, kalau aku setnya sampai jam 12. Ketika jam 12 lewat, jam 1, oke. Berarti dia kok positif, dia udah mau naik ke atas. Kalau dia misalnya jam 12 nih, jam 12 nih di sini nih. Dia udah di atas ini, dia retest lagi setengah 50% dari ini nggak lewat. Ya udah dia bakal sampai jam 9 ke atas. Hampir 70%, 80% seperti itu. Makanya pentingnya open market itu penting untuk kalian set sendiri. Jadi jangan trading tanpa tahu waktu. Jadi memang harus ada waktunya. Ya, seperti itu. Kemudian tren dalam trading range. Bentar, ini mana chartnya? Ini tren dalam trading range. Nah, dalam trading range itu ada tren ya kayak gini. Ini kan trading range nih. Coba ya, lihat dulu. Ini sudah gede. Ini bisa aku bilang dalam trading range. Sebenarnya ini fraktal ya. Trading range. Di sini kan ada tren. Yang tadi gue bilang di awal itu tren umum terbentuk dari tren khusus, spike dan channel. Ini lihat nggak? Ini spike, pullback, channelnya, climax, balik lagi ke bawah. Spike, pullback, channelnya lebih gede. Channel itu nggak harus serta-merta simetris. Nah, itu harus dipahamin. Jadi head and shoulder nggak harus serta-merta bentuknya head and shoulder, cup and handle. Kalau kalian suka-suka baca pattern, itu nggak harus simetris. Yang penting kalian tahu apa yang terjadi di balik itu. Ya, jadi tren dalam trading range itu terjadi. Makanya penting banget fraktal. Kemudian tadi tren khususnya apa? Small pullback trend. Small pullback trend itu yang kayak model begini. Small pullback trend. Small pullback trend itu biasanya second leg, ada 2 leg. Ini. Ini ya. Ini pullback dalam trend. Trennya tren apa? Tren range. Makanya tren khusus dari ranging. Ini 1, pullback 2, pullback 3. Ini juga tren small pullback. Small pullback trend itu adalah flag. Oke? Flag. Jadi kalau kita ada ini namanya bear channel kan, tahu kan di videoku sebelumnya tentang channel and micro channel, ada, coba tonton. Nah, micro channel atau channel yang ini terjadi itu adalah flag. Tahu kan flag? Di videoku ada, aku bilang flag itu adalah tanda untuk apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, ketika ada bear channel itu adalah flag untuk bull. Bull channel adalah flag untuk bear. Itu sebenarnya hanya istilah aja ya. Seperti itu. Jadi kayak gini. Lagi nih. Ini kan breakout, pullback, create channel. Channel ini apa sih? Nanti sign untuk ada pullback lagi ke bawah. Trend resumption. Tapi kenapa dia nggak lewat sini? Makanya pentingnya untuk ngebaca konteks ya. Ngebaca konteks. Nantilah kita baca konteks. Ini kan one. Ini bahkan ini nggak sengaja ketemu nih breakout besar. Ini breakout besar, ya, pullback, dan kembali lagi
Nah, ini yang 3 yang aku bilang itu. 1, 2, 3. N-nya create apa? Create trading range. Channelnya yang mana? Ini channel ini. Coba aku gambar. Ini channel nih. Nih. Ini channel nih. Ini breakout, pullback, create channel, channel transform into trading range. Trading range ini nanti evolve kemana terserah, 50-50. Dia kemana? Masih tetap panjang ini karena si yang panjang nih. A whole day trading range. Nah, seperti itu. Trend resumption. Itu jenis dari khusus dari trend resumption itu ini, trend resumption. Ini adalah trend juga, bisa dibilang trend. Small trend, this is the big trend. Makanya rentang waktu tertentu itulah yang membagi istilahnya dia broad channel trend. Aku slide-nya ya broad channel trend ini ya benar. Yang terakhir broad channel. Broad itu artinya lebar. Jadi channelnya lebar. Kayak lebar dia. Dia breakout, pullback, pullbacknya dalam. Naik ini. Nah, ini broad. Ya, umumnya leg-nya ini bisa 3. Seperti itu. 3 push down, 3 push up itu wedge. Nah, seperti itulah tentang tren. Oke. Jadi penting banget untuk paham tentang tren. Ada bull trend, down trend, ada trading range. Range-nya terbentuk dari tren khusus. Tren khusus itu terbentuk dari rentang waktu tertentu yang kita pilih ya. Bukan yang kita pilih, yang ditentukan ya. Nah, seperti itulah makanya terbentuk seperti ini. Breakout, pullback, dan create channel. Udah itu aja, berulang-ulang. Oke, jadi kenapa? Jadi begini dulu videonya. Jadi aku lebih ke video tentang teori lebih banyak. Nanti kalau aku langsung bikin gimana aku bercerita, susah juga ya. Seperti itu. Nah, ini contoh di apa yang sudah aku bikin di pelajaran di Albrus gitu, aku tulis di MQL buat ditransform ke si MetaTrader. Jadi di sini aku udah bikin kalau ada hijau gini up, probabilitasnya tinggi. Kayak di sini ini kan kelihatan nggak? Udah paling besar. Ini kan ada aku posisi nih. Sell. Aku posisi iya ini sell dulu. Enggak, ini aku posisi buy, terus aku posisi sell. Terus di sini aku pasang lagi sell limit. TP-nya di sini. Nah, seperti gini. Jadi kenapa nggak lanjut sell di sini? Karena nggak ada tanda ini. Ini ada tanda buy. Apakah aku harus beli? Nggak juga. Karena kenapa? Ini aku kasih contoh dikit ya. Oh, sama ini nih. Ini ada climax. Ini nandain untuk hitung breakoutnya. Apakah dia yang pertama, yang terakhir? Dia di fase apa? Dia di bar keberapa? Nah, itu kuncinya di situ-situ aja. Ini ya ini breakout kan? Breakout dari mana? Dari yang ini, dari yang apa nih namanya yang bir bar ini, pullback, break turun lagi, pullback, turun lagi di sini. Ini trading range-nya dia, breakout di sini. Apakah beli? Kalau dilihat dari MA-nya, ya beli. Dilihat bar ini, ya beli. Ini barnya ini ada hitungannya nih, proyeksinya kemana nanti. Ntar aku pause. Setelah dihitung, dia kemungkinan tidak akan lanjut dalam waktu cepat. Karena ini adalah fase kita masuk ke trading range. Setelah breakout dari sini, breakout, first pullback, 2, 3, breakout, climax, balik lagi. Ini coba ya, kita beli. Oke, kita beli. Kita lihat aja. Nanti aku TP-nya sebentar. Nah, ternyata nggak bisa ngambil profit jauh-jauh untuk breakout bar ini karena ATR ku di 96 dan aku di fase trading range. It means 1:1. Jadi aku harus paling nggak ngambil setengahnya dulu untuk aman. Ini buka 0,1. Coba kita tunggu ya. Ini aku udah 30 menit. Oke, aku pause saja. Kita lihat.
Nah, ini next barnya ini kan muncul sell, tapi aku nggak sell, malah buy. Aku namanya scaling in ya. Yakin nggak turun? Yakin di balik ke atas. Ini kenapa biasanya begini? Ini karena di sini ada bull trap. Ini bull trap, they lower, they buy again, and break even here. Ini masih ada yang jual lagi, try to ya biar berusaha untuk menguasai, tapi tidak. Jadi kita tunggu ini menit kedua. Kenapa aku belinya di sini? Kenapa nggak di bawah? Aku belinya itu biasanya pas closing, near closing. 5 minute near closing, oke? Jadi kita tunggu ya, kita lihat. Ternyata setelah bar yang ini closing, muncul nggak? Ya, bar ini closing, proyeksinya sama dengan bar ini, jadi kebetulan targetnya sama, hanya beda berapa pips, jadi aku samain. Oke, jadi tetap tunggu, ini baru berapa menit? Buy di sini pertama, kedua, ini 15, 20 menit lagi berjalan. Kita tunggu ya. Oke guys, akhirnya setelah menunggu dan bernyanyi sedikit kita closing kan. Lihat ya. Di sini ini close-nya di sini. Itu kita dapat 59 poin. Kita di sini opening yang ini kita dapat 162. Jadi kalau di 0,01 itu trade yang ini berapa tadi 59 itu 51 itu dapat 5.500 perak. Terus yang ini kita dapat 160 sekitar 17.500. Terus tradingnya begitu. Hanya dapat 5.000 sama 17.000. Nanti gue kasih tahu. Tradingnya memang 0,01 terus. Modalnya juga 100.000. Tapi kita bisa nyanyi. Oke. Nanti gue kasih tahu, ikutin aja cerita forex gue biar tahu. Jadi seperti itu ya. Nah, buka di sini terus pasang stop loss nggak? Nggak. Kenapa? Stop loss itu buat yang belum expert, you have to put your stop loss ya. Tapi kalau udah expert, ya disiplin apalagi ya. Nggak usah juga nggak apa-apa. Oh iya, tadi ini jadi kita dari opening yang ini bar buy, ini scaling in. Di sini kita weightnya berapa menit? 1, 2, 3, 4, 20 menit nunggu. Oke, karena aku time frame 5 menit. Ya, nih dia langsung habis kena tik langsung balik ke bawah. Nah, ini kayak di sini tadi ini hari ini kan. Hari ini ada trade satu di sini tadi yang terakhir, ya ini ya. Ini close di sini. Di sini tadi nggak trading, ada tamu datang, abangku datang. Terus ini buy, sell here. Ini second leg nih, trading range juga nih. Ini di sini yang paling males nih, karena dia di MA-nya itu flat, bawah atas flat. Ini paling males nih. Ini buy sell, terus di sini expecting third leg ya. Bisa pas 1 detik emang take profit nih pasang di sini ya. Itu based on breakout this bar and pullback hitungannya. Di sini satu, close di sini close, terus baru mulai buy di sini. Kenapa nggak di sini? Karena Al Brooks bilang itu buy-nya itu after the bar close. Kenapa baiknya begitu? Karena sistem mesin itu dia setelah bar close, mesin itu biasanya pakai ini, line chart. Ya algoritma. Iya, mesin mereka lah, expertnya mereka tuh pakai algoritma after the bar close baru dia ikutin perhitungan dia. Nah, ini dia. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 trade dari jam 9 tadi sampai sekarang jam 4. Tutupnya sampai jam 8. Kadang aku jam 7 udah selesai. Seperti itu tradingnya. Terus dapatnya hanya 10.000, 5.000, 3.000. Iya, dapatnya segitu. Terus bisa hidup. Nanti ceritanya. Oke, diikutin aja dulu ya, udah 35 menit. Jadi itu dia tren pelajaran hari ini, tren khusus, tren umum terbentuk dari rentang waktu tertentu. Di sini small pullback trend ini. This one is small one. Oke.
Terima kasih sudah menonton. Kalau terhibur atau bermanfaat boleh di-sharing, di-like, di komen-komen ya. Terima kasih.